Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi anzal kitab wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da ma ba'd. Ayahanda bunda, tamu-tamu Allah yang semoga kita semuanya insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik waktu, di sebaik-baik doa, di sebaik-baik tempat sholat, di sebaik-baik tempat bersedekah, di sebaik-baik tempat untuk bermunajat kepada Allah, yaitu Masjidil Haram. Tanpa terasa, waktu demi waktu, hari demi hari, ternyata kita sudah berada di penghujung hari terakhir kita selama berada di Masjidil Haram. Rasanya baru kemarin kita datang. Rasanya kita ingin berlama-lama di sini. Karena saya yakin kita masih merasa banyak dosa. Harapan kita selama berada di kota Mekah Al-Mukarramah ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dengan keikhlasan kita, pengorbanan kita, ya, doa-doa kita. Semoga semuanya diterima menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, waktu yang ada kurang lebih 3 jam ke depan, ya, keberadaan kita berada di sini, manfaatkanlah. Boleh jadi kita masih ada di antara kita, ada yang merasa ujub, berbangga diri. Mungkin kita masih menyimpan dendam, kita mungkin masih membelenggu jiwa-jiwa kita, sehingga kita belum melepaskan semua belenggu-belenggu nafsu itu. Maka sebelum meninggalkan kota Mekah, hilangkan rasa benci, hasad, dendam kepada siapapun, ya, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kandung kita, dengan keponakan kita, dengan tetangga kita. Kalau bisa, mohon ampun di sini. Tidak ada yang menyimpan dendam, tidak ada yang menyimpan hasad, tidak ada yang menyimpan iri. Kita sudah berada di tempat yang paling terbaik, sudah mengunjungi rumahnya Allah yang paling terbaik. Sungguh malu ketika kita pulang masih membuat dosa. Jangan dibawa pulang ke tanah air dosa-dosa itu, tinggalkan di sini semuanya. Allah mudah-mudahan menghapus semua itu. Maka daripada itu, ayahanda bunda yang saya cintai karena Allah, sekiranya andaikan kita boleh untuk tinggal di sini, kita akan tinggal di sini. Karena tidak ada tempat yang paling terbaik di atas muka bumi ini kecuali ada di sini. Kita lihat orang-orang jarak yang jauh, ada yang pakai kursi roda, bahkan ada yang orang buta merangkak. Semuanya demi ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Boleh jadi ayahanda bunda kami, kita tidak ada yang tahu di antara kita batas waktu umur. Andaikan ini umroh kita yang terakhir, andaikan ini umroh yang terakhir, kita berharap bisa umroh kembali. Tapi andaikan ini umroh yang terakhir, semoga umroh inilah yang akan menjadikan saksi di hadapan Allah, yang semoga ketika kita ditanya oleh Allah, kami telah mengunjungi rumahmu ya Allah yang mulia, maka berikanlah hak kami untuk bisa masuk surga sebagaimana janji Engkau ya Allah. Sampaikan kepada Allah. Andaikan kita bisa datang kembali, maka itulah yang lebih baik, itulah yang kita cita-citakan. Maka daripada itu, sebelum kita tawaf bersama, saya pesankan satu hadis Nabi SAW untuk kita ingat-ingat bersama. Hadis ini dari Hanzalah, sahabat Nabi yang sangat mulia, seorang penulis. Dia adalah tukang tulisnya Nabi. Setiap ada wahyu ditulis oleh Hanzalah ini.
Pada suatu hari Handola berpas-pasan dengan Abu Bakar, bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Handola, bagaimana kabarmu wahai Handola hari ini? Apa kata Handola? Ya Abu Bakar, sungguh aku hari ini menjadi orang munafik. Tentu Abu Bakar kaget. Apa yang kau ucapkan wahai Handola? Engkau seorang penulis wahyu. Engkau lah yang menulis kalimat-kalimat terbaik di antara kalimat-kalimat yang ada. Kenapa engkau mengatakan aku menjadi munafik? Apa kata Handola? Wahai Abu Bakar, kalau aku di majelis ilmu, kalau aku di tempat seperti ini, rasanya surga seakan-akan di depan mata saya, neraka seakan-akan jauh tidak akan membakar saya. Saya mudah menangis, saya mudah membaca Al-Quran, saya bisa menjaga lisan. Saya tahan untuk tidak melakukan berbuat maksiat terhadap lisan ini. Semua kebaikan ada di sini. Tapi begitu aku pulang ke tanah air, ketika aku pulang bersama anak istri, hilang semua kebaikan itu. Aku kembali mengotori jiwa-jiwa kami yang bersih. Yang lisan selama di kota Mekah, di Madinah, saya bisa menjaganya, tapi sepulang kami ketemu keluarga, lisan ini tak terjaga lagi. Air mata yang menata saat sholat tahajud tak lagi mengalir. Doa-doa yang kusuk sudah tidak ada kita jumpai lagi. Ini yang ditakutkan Handola. Apa kata Abu Bakar? Kalau begitu aku juga munafik. Maka Abu Bakar dan Handola menghadap kepada Nabi SAW. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku kalau di sisimu, aku kalau di majelis ilmu, aku kalau di rumahmu, aku kalau di Baitullah, aku semangat, aku menangis, aku membaca Al-Quran, aku berdoa, aku tak melakukan kemaksiatan dari lisan ini. Tapi sebegitu aku pulang ke keluargaku, aku mulai lupa semua itu. Apakah aku termasuk orang munafik ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Tidak. Kalau pengen kamu menjadi orang baik, istimror, istiqomah, lakukan kebaikan-kebaikan terus menerus walaupun sedikit. Ayahanda bunda kami, memang mungkin kita sampai ke tanah air tidak sesempurna di sini. Setiap hari kita begitu indah, senang. Ya, bangun jam berapapun kita tidak terasa berat. Mau jam 2 kita terasa ringan. Berdesak-desakan untuk sholat kita ringan. Ya, tidak pernah kita ketinggalan sholat. Selalu hadir tepat waktu. Apakah kalau kita nanti pulang ke Indonesia sudah bisa seperti ini? Kalaupun tidak seperti ini kata Nabi, setidaknya sedikit demi sedikit istiqomah. Istiqomah itu bunda, sedikit tapi terus menerus. Kalau tidak bisa 11 rakaat, setidaknya 2 rakaat tambah 1 witir. Ya. Kita sayang ayahanda bunda. Kalau hari ini kita sudah dicatat oleh Allah, si fulan dosanya aku ampuni, si fulan masa depannya begini, kemudian sampai di Indonesia mulai kita kotori. Kami gambarkan seperti ini ayahanda bunda. Tahu sarang laba-laba? Tahu sarang laba-laba Bapak? Tahu cara membuatnya? Tahu. Sehelai demi sehelai, iya kan? Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lihat itu. Begitu sarang laba-laba cantik. Untuk merusak gampang ayahanda bunda kami. Ambil kayu, pukul, selesai. Begitulah rangkaian ibadah yang kita rajut berada di sini. Begitu indah, ikhlas. Semua yang kita lakukan tidak ada paksaan. Bahkan Ustadz tak membangunkan, ibu sudah bangun sendiri. Tapi sampai ke Indonesia, untuk merusaknya gampang. Sampai ke tanah air, sampai kembali ke rumah, sangat mudah. Kita pulang saja ngomong, ini loh aku sudah umroh,
Aku sudah diampuni dosanya oleh Allah. Selesai, hilang semuanya itu. Baru ujub saja udah hilang, apalagi riya. Maka ayahanda bunda kami, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tetapi kalau ibu istiqomah, apa balasannya orang istiqomah? Perhatikan firman Allah sebagai penutup pada kesempatan ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 40. Ayat 30 afan. Orang-orang yang istiqomah, yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian terus berusaha, sholat 5 waktunya diusahakan tepat waktu. Bunda ya? Bisa bunda? Wanita ahli surga sholatnya 5 waktu, nggak bolong-bolong. Ayah-ayah yang soleh ini sholat 5 waktunya di masjid, di rumah. Di rumah itu namanya sholat. Jadi kalau ayah-ayah sholatnya di rumah, jadi ayah-ayah yang soleha. Malu ya. Kalau masa hujan di rumah, iyo. Kalau hujan di masjid, langkah demi langkah diampuni dosanya oleh Allah. Umi Maktum bertanya kepada Nabi, matanya buta, sudah tua dia. Datang Nabi ke rumahnya Umi Maktum. Ya Rasulullah, aku buta, aku tua, aku tak ada yang menuntun sampai sholat ke masjid. Apakah aku terkena sholat berjamaah ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Apakah kamu mendengarkan adzan? Iya, merangkaklah kamu ke masjid. Kalau orang buta saja suruh merangkak, bagaimana dengan bapak? Padahal kaki-kaki yang kita untuk melangkah ke masjid menghapus dosa, meninggikan derajat, menyinari kuburan kita. Jangan sampai sepulang dari tanah air, dari tanah suci ini, sholatnya di rumah. Apalagi sambilan sholatnya, ya, sisa-sisa yang ada, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk sholat, ya. Kalau sudah istiqomah Bapak Ibu, apa yang akan diberikan oleh Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanun. Apa yang paling ditakutkan manusia? Saya mau tanya sama Ibu, Pak, apa yang paling ditakutkan manusia? Apa yang ditakutkan manusia? Mau mati, mau mati. Yakinlah orang yang di sini termasuk Ustadz. Kalau Anda kan ditanya, Ustadz sudah siap mati di tanah suci ini? Belum jawabnya. Ada yang sudah siap mati? Angkat tangan. Nek, siap mati Nek? Allah. Belum ada. Umur 90 tahun, sudah dipasang selang semuanya, sudah berbaring di rumah sakit, sudah habis ratusan juta, doanya minta disembuhkan. Padahal yang paling menakutkan adalah kematian Bapak Ibu. Tak kenal umur, tak kenal waktu, tak kenal dia punya dosa atau tidak punya dosa, dia siap atau tidak siap. Itulah yang paling ditakutkan manusia. Termasuk Nabi SAW ketika ditawarin mati, belum siap. Apalah kita Bapak Ibu. Andaikan kita mengatakan siap Ustadz, sombong betul kita. Padahal bekal kita belum cukup. Nabi yang manusia terbaik di atas muka bumi, tidak pernah punya dosa sekalipun, ditawarin mati Bapak Ibu. Dosa dan maksiat. Setiap hari mata kita bermaksiat, setiap hari lisan kita bermaksiat. Maka daripada itu, janji Allah ketika orang yang istiqomah, ketika mau meninggal dunia, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat itu diutus oleh Allah. Apa fungsinya malaikat itu? Suruh membisikkan di telinga bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqomah. Apa pembisikannya? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah ini kamu akan masuk surga.
Selesai Bapak Ibu. Nggak payah lagi kita umroh, nggak payah lagi kita sholat. Wa man zuhziya 'anil nar wa udkhil jannata faqad faza. Kalau kita sudah dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, selesai, tutup semua, bahagia selama-lamanya. Itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Ya. Siap ayahanda bunda istiqomah? Siap meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Siap masuk surga bersama-sama? Andaikan nanti ibu-ibu, bapak-bapak masuk surga, tidak melihat saya, tolong saya dicari. Ya Allah, dulu saya dibimbing Ustadz Abu Zaro, sekarang nggak ada di surga. Di mana gerangan Ustadz Abu Zaro? Andaikan di neraka, tolong cari, ambil saya. Karena orang beriman, saudara beriman bisa saling memberikan syafaat satu sama yang lain. Maka saya sampaikan di tempat yang mulia ini, saya mencintai ayahanda bunda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harapan saya bisa berjumpa dengan ayahanda di surga nanti, bertetangga dengan ayah bunda di surga. Itulah perjumpaan yang paling indah. Itulah pertemuan yang paling kita nantikan. Maka sesungguhnya agar kita bisa bertemu di surga, istiqomalah. Ya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan bagi ibu-ibu katanya sholat lebih baik di rumah. Ya, baik, ada yang bertanya, apakah sebaik-baik wanita sholat di rumah? Iya, dalilnya begitu. Tapi sholat di masjid afdol, boleh, nggak dosa. Tapi kalau laki-laki, pertanyaannya, afdal mana seorang laki-laki sholat di rumah atau di masjid? Jadi nanti kalau suami ibu sholatnya di rumah, ganti pakai daster dia, ya, pakai daster, kasih bedak dia, ya. Bapak ndak layak jadi laki-laki soleh, bapak layak jadi laki-laki soleha di rumah sholatnya, ya. Pakai lipstik dia nanti, malu dia sama Nabi SAW. Nabi, masya Allah, nanti kita akan jumpa di makamnya, kita akan minta syafaatnya di makamnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, apa yang diminta oleh Nabi? Ummati, ummati, ummati. Nabi tidak menyeru anakku, cucuku. Yang dikhawatirkan Nabi adalah umatku, umatku. Nabi tidak rela umatnya masuk neraka. Nabi menginginkan umatnya masuk surga semuanya. Maka kita sudah hadir di tempat yang mulia ini, sudah mengunjungi nanti makamnya Nabi SAW. Maka berharaplah kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW di surga. Ya, buktikan itu ayahanda bunda. Ya, buktikan kita adalah layak masuk surga. Buktikan kita layak diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Akhirnya di penghujung pertemuan ini sekali lagi, selama berada di tanah suci Al-Haram, ya, mungkin saya selaku pembimbing, ada yang mungkin tersakiti. Itu wajar, karena memang saya diberikan amanah, tidak mungkin saya cuma diam saja. Kami harus ya aktif, proaktif. Karena kalau tidak sedikit saja bermasalah, bermasalah semuanya. Satu contoh ini, satu contoh pelajaran, dan ini semoga Allah menjadikan satu di antara derajat Pak Roni dan Ibu Suratmi, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Beliau hanya lengah, hanya hitungan 1 menit saja, anaknya sampai hari ini belum berjumpa. Ini pelajaran. Makanya semua menjadi pelajaran bagi kita. Ya, bermaksiat sedikit saja kita fatal akibatnya. Maka daripada itu, di sela-sela kita nanti tawaf, tanda bukti kita cinta saudara kita. Jangan lupa sisipkan, ya, sisipkan lisan kita untuk menyebut ya ananda kita Aldi. Sebutkan ya Allah, temukan Aldi ya Allah. Jumpakan dengan orang tuanya, jumpakan dengan kita, bisa bersama-sama kembali ke Indonesia. Ustadz sudah berusaha ikhtiar, menyebar semua foto-foto, masuk ke kepolisian, masuk rumah sakit, menelusuri lorong-lorong, berdoa di tahajud. Saya sebutkan namanya, sampai hari ini belum dijumpakan oleh Allah. Ada hikmah di balik semua itu, insya Allah. Allah ingin meninggikan derajat orang tuanya, insya Allah. Maka semuanya kami mohon untuk selalu saling mendoakan. Maka daripada itu ayahanda bunda, sekiranya saya ada yang tersakiti dengan kata-kata saya, maka masih berada di tempat yang mulia ini, saya mohon maaf kepada ayahanda bunda. Kiranya memaafkan ayahanda bunda kami. Ada yang masih ada dendam dengan saya? Ada yang sakit dengan
lisan-lisan saya? Andai kan bisa menebus, saya akan tebus dengan uang. Tapi kalau cukup dengan kata-kata saya maafkan, maka itulah yang saya minta. Dan begitu juga mungkin ada pola pikir, tingkah laku ayahanda bunda yang mungkin membuat kami begini dan begitu. Saya ikhlaskan semua dan saya maafkan semua, sehingga pulang ke tanah air sampai ke Madinah kita tidak membawa sedikit pun rasa kecewa. Ya bunda ya? Siap bunda? Siap memaafkan satu sama yang lain? Ya baik. Setelah ini nanti saling salam-salaman, saling memaaf-maafkan. Ya, mohon keridhaan, mohon keikhlasan. Yang kedua, ayahanda bunda menitipkan Al-Quran kepada kami. Alhamdulillah tadi malam sudah kami belikan, sudah langsung dibawa. Kalau kami yang membawa ketangkep polisi, nggak boleh. Maka yang membawa masuk itu langsung dari pihak pewakaf. Dan ini ada saya videokan. Tapi saya nggak boleh membawa langsung. Kalau di Madinah itu boleh. Boleh divideokan, boleh dibawa saya. Tapi kalau di Masjidil Haram nggak boleh. Maka mudah-mudahan wakaf Al-Quran yang ibunda titipkan, amanahkan kepada kami sampai kepada tujuan, dan semoga menjadi berkah bagi Bapak Ibu. Andaikan, satu yang terakhir, andaikan ada rupiah demi rupiah, barangkali bunda ayah menitipkan kepada saya untuk beli ini, ada kembalian 1 real, lupa saya memberikan, mohon kalau kiranya lupa diikhlaskan. Ya bunda? Ikhlaskan bunda ya? Siap, baik itu. Akhirnya marilah kita sedikit muhasabah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua upaya, jeripaya, pengorbanan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiniya Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dhunubana waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shahira. Rabbi ja'alna muqima salatana wa dzurriyyatana rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa fal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Rabb. Kami membawa banyak dosa di tempat ini ya Rabb. Hanya Engkau yang tahu aib-aib kami ya Allah. Andaikan aib kami, dosa kami dibongkar, sungguh kami malu ya Allah. Kami datang berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Dosa dengan-Mu ya Allah yang selama ini kami lalai ya Allah. Yang selama ini kami ya Allah banyak menyibukkan diri dengan dunia, sementara kami lupa dengan akhirat ya Allah. Kami banyak dosa dan maksiat yang sehingga Engkau tutupi sampai hari ini ya Allah. Kami datang mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang kecil maupun yang besar, baik dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, dosa yang kami lakukan terang-terangan ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Apabila ayah dan bunda kami sudah wafat ya Allah, di tempat yang mulia ini kami mohon ya Rabb, luaskanlah kubur ayah bunda kami. Ampunilah dosa-dosanya, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Andaikan ayah bundaku masih hidup ya Allah, berikan kesempatan kami untuk bisa berbakti ya Allah. Selama ini kami banyak mengecewakan, banyak menyakiti, banyak membuat dia menangis. Ya Allah, berikan kesempatan kami bisa menggandeng kedua tangan di tempat-Mu yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, selama ini aku dipanggil sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kami lalai ya Allah. Berikan kesempatan kami menjadi seorang ayah yang baik, ayah yang soleh, ayah yang taat. Ya Allah, kami tidak pengen bertemu di dunia, berpisah di akhirat.
Pertemukan kami di dunia, pertemukan kami di surga bersama anak dan istri keturunan kami ya Allah. Ya mujibah sailin, jadikanlah di antara keluarga kami alul Quran ya Allah. Anak cucu kami penghafal Quran ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami memberikan syafaat kami di akhirat ya Rabb. Ya Rabb ya Mun. Ya mujibah sailin, berikan kesempatan kami kembali ke sini ya Allah, bersama keluarga besar kami ya Allah, bisa mencium Ka'bahmu ya Allah. Ya Rabb, berikan kelapangan rezeki kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa berbuat baik kepada sesama ya Rabb. Apabila di antara kami sakit, sembuhkan ya Rabb. Apabila di antara kami lemah, kuatkan. Apabila di antara kami jauh rezeki, dekatkan ya Rabb. Ya Rabb ya. Jadikanlah ya Rabb keluarga kami keluarga yang barokah, harta yang barokah, sehingga kami masuk surga dengan pengorbananmu ya Rabb. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyi ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita sama-sama tawaf wada. Pulang dari tawaf wada, ingat koper sebelum zuhur sudah ada di depan pintu masing-masing. Baik koper kecil maupun koper besar. Setelah nanti Bunda pulang dari tawaf, pulang kemas-kemas, selesaikan, baru nanti sholat zuhur jamaah asar, makan, baru kita tolak ke Madinah. Maka semuanya kompak, saling membantu, tidak ada lagi ketinggalan barang, semuanya di packing dengan baik. Semoga kita sampai ke Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.